dan bertemu lagi dengan teacher. Pada video pembelajaran kita kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMK kelas 12. Materi kita hari ini yaitunya iman kepada qada dan qadar. Kemarin kita sudah membahas mengenai qada. Apa itu qada? Qada artinya ketetapan atau ketentuan atau rencana Allah kepada setiap makhluknya semenjak zaman azali, sebelum kita lahir ke bumi ini. Jadi apa itu? Mengenai jodoh, mengenai rezeki, mengenai sengsara, bahagia dan sebagainya. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian qadar. Apa itu qadar? Qadar artinya keputusan Allah yang terjadi pada diri seseorang berdasarkan ketetapan atau usaha serta doa yang dia lakukan. Nah, sekarang iman kepada dan qadar itu dalam ungkapan kehidupan sehari-hari itulah yang disebut dengan takdir. Jadi sebagai seorang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak reda dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Takdir Allah SWT merupakan iradah, kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur. Karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa banyak musibah itu ada hikmahnya yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Takdir terbagi dua. Yang pertama namanya takdir mubram, yaitunya takdir yang sudah pasti, yang tidak bisa diubah, ditawar-tawar lagi. Apa contohnya? Seperti kematian, ya, atau kelahiran, apakah dia laki-laki atau perempuan, atau usianya dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita lihat firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-49. Apa kata Allah? Likulli ummatin ajalun iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya sedikit pun. Yang kedua, bisa juga kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yadrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua namanya takdir mu'allaq, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah tapi masih bisa diubah, ya, masih bisa diubah atas berkat usaha, ikhtiar dan doa dari kita. Nah, jadi takdir mu'allaq ini takdir yang bisa diubah. Sementara yang pertama tadi takdir yang tidak bisa diubah. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar dan usaha manusia. Misalnya, seseorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya, tentu ia belajar dengan tekun, belajar dengan giat sehingga tercapai apa yang dia cita-citakan. Contoh yang lain, kalau Anda ingin kaya, berusaha, bekerja, jangan malas-malasan. Kalau Anda ingin pintar, belajar, ya, dan lain sebagainya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah juga telah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mau mengubah nasibnya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah. Kemudian, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, semakin
meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak terlepas, tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.